Pakar Hukum Tata Negara Dr. Hamrin dan tim menggelar acara syukuran launching Lembaga Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi atau PUSDEKON, Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022 di Hotel Haris Tebet, Jakarta Selatan. Selain launching, di tempat yang sama PUSDEKON juga mengadakan seminar nasional bertajuk Konstitusi sebagai Peta Jalan Demokrasi di Indonesia. Seminar menghadirkan para narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Zainal Arifin Mohtar, seorang pakar hukum tata negara dari UGM, kemudian Laksda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto, seorang mantan Kabais TNI 2011-2013, juga ada Dr. Ahmad Reddy, Direktur Eksekutif Kolegium Juris Institute, serta Dr. Hamrin sebagai Dirut PUSDEKON. Acara dimoderatori oleh Humaini Emma, yang merupakan Direktur Litbang dan Kerjasama PUSDEKON. Turut hadir dalam acara tersebut, para rekan advokat dan konsultan hukum, jurnalis, akademisi, praktisi, serta mahasiswa dari perguruan tinggi di Jakarta dan tamu undangan lainnya. Dalam seminar tersebut Laksda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto, menyampaikan bahwa politik hukum memiliki poin yang penting dalam pembentukan produk undang-undang. Konfigurasi politik hukum dalam pembentukan undang-undang akan ditentukan oleh para pembuat undang-undang. Selanjutnya, Ahmad Reddy menyampaikan bahwa kedaulatan rakyat dogmatis konstitusional hukum positif Pancasila negara hukum menurut UUD 1945 itu adalah implementasi filosofis sosiologis teoritis yuridis hukum positif praktis teknokratis penyelenggaraan pemilu. Menurut Ahmad Reddy, teknokrasi administrasi manajemen publik dan privat pelaksanaan pemilu yuridis dogmatis itu adalah untuk menetapkan hasil terhadap siapa-siapa dari seluruh rakyat Indonesia, untuk menduduki posisi pejabat di badan-badan kenegaraan dan pemerintahan yang menjadi presiden dan wakil, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan DPR Kabupaten Kota. Dr. Zainal Arifin Mohtar menjelaskan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan ada 5 tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Menurutnya, jelas bahwa dalam proses penyusunan undang-undang, DPR memiliki kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Narasumber selanjutnya, Hamrin yang merupakan Direktur Utama dari PUSDEKON menyampaikan rasa syukur atas launching dan peresmian Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi. Hal yang sama juga disampaikan oleh Masidin Narsip, Direktur Operasional dan Yuswarni sebagai Direktur Keuangan PUSDEKON. Hamrin mengatakan Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi adalah salah satu lembaga kajian yang berkolaborasi dengan beberapa pakar hukum, pakar politik, pakar komunikasi, pakar sejarah, pakar administrasi publik, pakar ekonomi, dan para praktisi. Hamrin juga mengatakan, tim PUSDEKON sangat menyadari bahwa perkembangan demokrasi dan konstitusi di Indonesia pasca reformasi dianggap menjauh dari cita-cita Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Hal tersebut nampak dalam praktek demokrasi yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara serta produk legislasi yang dianggap masih ada yang tumpang tindih, sebagaimana yang dimuat dalam kaidah dan norma pembentukan peraturan perundang-undangan. Saya mengucapkan selamat atas di-launchingnya PUSDEKON ini. Semoga PUSDEKON bisa menjadi bagian yang dapat membawa Indonesia ini ke arah yang lebih baik. Halo, saya Dr. Ahmad Reddy SMH, Direktur Kolegium Juris Institute, mengucapkan selamat atas terbentuknya Pusat Demokrasi dan Konstitusi. Semoga Pusat Demokrasi dan Konstitusi ini dapat menjadi lembaga penelitian, pengkajian yang profesional dalam rangka memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan hukum, demokrasi, dan konstitusi di Indonesia. Selamat, salam, dan sukses selalu untuk Pusat Demokrasi dan Konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Arifin Mohtar. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi atas berdirinya. Saya berharap dia mengemban tugas kenegaraannya, ya, tugas panggilan kebangsaannya untuk mempelajari, mengkaji, menganalisis dan memberikan jawaban barangkali terhadap problem dan memberikan tawaran solusi dari problem-problem yang berkaitan dengan demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Kita punya problem besar dan harapannya lembaga sejenis inilah yang barangkali ikut menyumbangkan sesuatu
untuk perbaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas berdirinya Pusdekon, satu organisasi yang akan berkiprah dan berkontribusi untuk memberikan masukan-masukan bagi peta jalan demokrasi di Indonesia di masa yang akan datang. Semoga melalui organisasi ini akan diberikan masukan yang positif untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional mengucapkan selamat kepada Pusat Kajian Demokrasi dan Konstitusi. Mudah-mudahan mampu dan bisa memberikan kajian-kajian yang bermanfaat buat perbaikan bangsa ke depan, khususnya berkaitan dengan konstitusi negara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.